Jatengpedia, kali ini kita sudah bersama narasumber keren kita dari owner bisnis yang masih muda nih. Bisa perkenalan terlebih dahulu? Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Muhammad Faril Afrizal, biasa disebut dengan Faril. Nah, usia saya saat ini masih 20 tahun dan saya kuliah di Universitas Islam Negeri Salatiga. Dan saya sebagai owner Kresna Gym. Oke, jadi di usia masih muda banget ini ya Mas, masih Gen Z terutama ya, masih 20 tahun, tapi sudah mempunyai bisnis yaitu Kresna Gym. Oke, Mas Faril ini, saya masih salfok nih Mas, sama nama Kresna Gym. Nah itu terbentuk, nama Kresna itu terbentuk dari, bagaimana itu ceritanya? Nah, jadi nama Kresna Gym ini diambil dari lokasi tempat gym ini, yaitu di Jalan Kresna. Jadi saya berinisiatif untuk mengambil nama jalan tersebut menjadi nama tempat fitness ini. Oke, Gitu. jadi terinspirasi dari nama lokasi di sini ya. Iya. Nah, Mas Faril kan masih muda dan kita juga pasti penasaran ya awal mula kenal gym itu bagaimana, bisa diceritakan kepada teman-teman Jatengpedia? Di dulu itu saat saya masih SMP, saya itu ikut latihan cabang olahraga yaitu gulat. Awalnya saya ikut gulat ini hanya untuk berlatih fisik saja karena saya merasa badan saya saat itu tuh gemuk, jadi saya ingin berolahraga saja begitu. Tetapi saat saya berlatih selama 2 bulan, saya itu malah disuruh ikut lomba sama pelatih saya. Perlombaan pertama kali saya adalah Popda tingkat provinsi saat itu. Nah, di dalam gulat tersebut seminggu sekali itu ada program, yaitu program fitness untuk latihan power lah untuk atlet gulat itu. Jadi dari situ saya mulai tertarik sama fitness ini, latihan beban gitu. Kalau dilihat dari ceritanya Mas Faril ini memang terlihat sudah berpotensi sekali ya, dari tadi gulat, terus baru 2 bulan langsung dimasukkan dalam perlombaan tingkat provinsi, betul ya Mas? Betul. Nah, karena memang dari kategori atau ada semacam program dari gulat tersebut, ada program angkat beban, terus Mas Faril juga tertarik nih untuk masuk di dunia gym seperti itu. Oke. Dan selanjutnya ini Mas Faril ini kan sebagai personal trainer. Nah, itu awal mula ceritanya kok bisa dari suka gym lalu bisa jadi personal trainer, itu apakah motivasi dari diri sendiri atau dari orang lain, bisa diceritakan? Jadi setelah saya merasa cocok dengan latihan beban ini, saya berpikiran untuk menjadi personal trainer karena menurut saya personal trainer itu keren lah pada saat itu saya melihatnya. Jadi saya ingin sekali menjadi personal trainer. Usaha saya untuk mencapai personal trainer itu, dulu itu saya mengajak teman-teman saya untuk latihan beban. Walaupun ilmunya itu masih sedikit, tetapi yang penting itu berlatih mengajar itu tadilah. Oke, berarti memang keinginan diri sendiri, motivasi diri sendiri seperti itu. Dan cerdik banget nih Mas Faril ini, karena dengan Mas Faril mengajak teman-temannya, otomatis secara tidak langsung Mas Faril juga ikut berlatih untuk menjadi personal trainer itu tadi. Keren. Dan selanjutnya ini, selain menjadi personal trainer, di sosmednya Mas Faril itu beberapa kali mengikuti event body contest, betul? Iya, betul sekali. Oke, dan bisa diceritakan itu bisa dapat relasi dan bisa masuk pada event-event tersebut tuh bagaimana ceritanya? Supaya bisa mengikuti event body contest seperti itu, utamanya adalah mempunyai relasi teman-teman. Jadi senior saya di gym saya awal dulu itu sering mengikuti body contest seperti itu, dan saya akhirnya diajak untuk bergabung, dan perlombaan saya yang pertama itu mengisi kelas 70 kg di Brebes teman-teman, dan saat itu saya berhasil menjadi juara ketiga. Selanjutnya event kedua saya mengikuti event Muskelmania Indonesia
tahun 2025 itu saya berhasil menjuarai 10 besar saja. Pertandingan saya yang ketiga itu kejuaraan provinsi tingkat Jawa Tengah di kota Cilacap saat itu. Oke. Dan berhasil menjuarai juara 5 saat itu. Oke. Dan yang terakhir kemarin tuh bulan Desember tahun kemarin itu saya mengikuti Maskelmania Indonesia Oke. tahun 2026 dan berhasil menjuarai juara 2. Oke, keren banget. Jadi memang sepak terjangnya Mas Faril ini terus menerus ya Mas. Jadi dari satu lomba ke lomba lain itu benar-benar penuh perjuangan dan akhirnya juga menghasilkan juara-juara itu tadi ya. Oke, keren banget ini, patut ditiru ya para Gen Z ini. Dan selanjutnya mungkin dari perjalanan Mas Faril dari mulai kenal gym, terus sekarang menjadi personal trainer, dan juga menggeluti event-event dari kontes itu tadi, bisa disampaikan nih kepada teman-teman Jatengpedia, terutama para Gen Z. Gimana cara menjadi personal trainer seperti Mas Faril, ataupun bagaimana untuk memulai dunia gym ini? Untuk teman-teman yang ingin memulai nge-gym dan ada beberapa lah yang takut untuk memulai nge-gym, itu sebenarnya tidak apa-apa teman-teman. Di dalam gym itu sangat banyak sekali manfaatnya. Itu untuk kesehatan, untuk memperkuat tulang juga, dan yang jelas badan itu pasti terlihat lebih bagus. Untuk teman-teman yang ingin menjadi personal trainer, yang pertama teman-teman harus konsisten nge-gym dulu, terus mempelajari lebih dalam tentang gym, dan selanjutnya teman-teman bisa mengikuti pelatihan sertifikasi di Rai Institute maupun di pelatihan yang lainnya. Oke, jadi itu beberapa tips dari Mas Faril ya, terutama yang mau mulai gym nih. Jangan takut teman-teman, karena di Kresna Gym kita membuka lebar-lebar ya Mas. Iya, Dan di sini juga servisnya bagus banget. Jadi kalian yang teman-teman kalau masih pemula nih, nah di sini bakal diajari, dan di sini juga ada program berlatihnya ya Mas. Bisa disebutkan itu per kategori atau per sesi? Iya, di Kresna Gym ini saya membuka jasa personal trainer, bisa untuk menambah berat badan atau mengurangi berat badan, dan bisa membentuk massa otot juga teman-teman. Oke, jadi memang di sini tuh sangat terbuka, dan bagi teman-teman bisa langsung join ke Kresna Gym tentunya. Dan jangan lupa di sini ada Instagramnya juga ya Mas. Di sini juga ada Instagramnya teman-teman. Kalau Instagram itu namanya Kresna Gym, dan ada di TikTok juga sama Kresna Gym juga namanya. Oke, bisa di stalking ya teman-teman, dan jangan ragu untuk langsung datang ke Kresna Gym. Oke teman-teman, jadi itu tadi untuk menutup podcast kita kali ini. Terima kasih yang udah menonton sampai akhir, dan jangan lupa share, subscribe, like, komen, dan segala macam. Lalu follow Kresna Gym tentunya, dan follow Jatengpedia. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. See you!